Nah, tapi yang jelas Maxim Yakubets telah memberikan keterangan gitu ya, kalau dia berhasil mendapatkan sekitar 146,2 miliar untuk tebusan dari hasil meretas Garmin. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kak Marjeri. Geng. Oke, kemarin kita sempat banyak sekali membahas tentang keberadaan dari Bjorka. Banyak sekali teman-teman yang ternyata salah paham gitu ya, yang malah memuji tentang kehadiran Bjorka. Ya memang sih secara skillnya gitu ya, sebagai seorang hacker patut diacungi jempol, karena ya dia sangat berani gitu membuat pemerintah kita tuh jadi sedikit ketar-ketir dengan keberadaan dia. Dan itu kalau kita berbicara soal nyali. Tapi kalau berbicara soal skill, masih banyak sekali hacker-hacker di luar sana, baik itu dia seorang white hat atau seorang cracker mungkin, yang skillnya jauh lebih tinggi dari Bjorka. Dan gue bisa jamin itu. Mungkin banyak pertanyaan dari kalian, apa untungnya sih menjadi seperti Bjorka gitu? Yang jelas kalau kita lihat dari keuntungan, yaitu tadi dia menjual data-data tersebut dan menghasilkan rupiah dari data-data yang dia tembus atau dia hack gitu kan. Balik lagi, tidak ada seseorang di dunia ini yang benar-benar melakukan pekerjaan benar-benar tulus untuk membantu seseorang atau hanya untuk beramal gitu. Ya nggak ada sebenarnya yang benar-benar tulus 100%. Pasti mereka menginginkan pundi-pundi rupiah, karena balik lagi setiap orang mempunyai nafsu dan setiap orang mempunyai kebutuhan. Begitu juga dengan hacker. Mau itu Bjorka, dia mengaku dia membantu rakyat Indonesia lah, membantu membongkar semua kebobrokan lah, tapi balik lagi dia juga sempat menjual data-data kita sebagai warga negara Indonesia. Dia bocorkan, dia jual bebas gitu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan itu sebenarnya merugikan kita. Hari ini kita akan membahas hacker lain nih. Kita akan beranjak dari Bjorka, kita akan membahas salah satu hacker lain yang mengambil keuntungan dari skill menjadi seorang hacker. Nama hacker yang satu ini adalah Maxim Yakubets, seorang hacker yang kaya raya yang menjadi incaran Interpol dan juga FBI. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Membahas tentang Maxim Yakubets, kita bahas dulu nih biografi hacker yang satu ini. Kalian harus banget nih dengar perjalanan dari hacker yang satu ini, karena gue yakin banget kalian akan kagum dengan dia, dengan sosok hacker yang satu ini. Nama panjangnya adalah Maxim Viktorovich Yakubets, lahir pada 20 Mei 1987 di Ukraina. Nah, namun walaupun dia lahir di Ukraina, tapi dia berwarga kenegaraan Rusia. Maxim Yakubets ini adalah seorang ahli komputer asal Rusia, alias berprofesi sebagai seorang peretas atau hacker. Dia ini diduga tergabung ke dalam beberapa kelompok, yaitu dia bagian dari anggota Evil Corps, terus ada Jaber Zeus Crew, serta dia diduga sebagai seorang pemimpin dari keberadaan malware Bugat. Jadi ini sempat heboh dulunya, dan Maxim Yakubets dianggap sebagai seorang pemimpin dari orang-orang yang bertanggung jawab atas malware ini. Media Rusia sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan Maxim Yakubets, karena ya dia warga negara Rusia, dan kebanyakan yang diretas oleh Maxim Yakubets biasanya negara lain. Dia mengambil keuntungan dari negara lain. Maka dari itu media Rusia secara gamblang dan tidak ragu memberitakan tentang Maxim Yakubets dengan judul "Peretas yang mencuri 100 juta dolar". Kalau kita dengar dari judulnya, itu sebuah tindakan kriminal gitu ya. Tapi media Rusia memberitakan ya Maxim Yakubets ini seolah-olah dengan rasa bangga gitu. Dan bahkan Maxim Yakubets ini selalu diberitakan tentang kehidupan mewahnya dia, terus juga pernikahan dia dengan putri dari seorang petugas FSB yang bernama Edward Bendersky, dan mempunyai mobil Lamborghini yang keren banget. Jadi bisa dikatakan ya Maxim Yakubets ini dianggap sebagai seorang peretas atau hacker yang sukses. Jarang-jarang ya seorang hacker tuh diberi apresiasi gitu ya. Kita akan bercerita tentang bagaimana sepak terjang Maxim Yakubets sehingga dia menjadi seorang hacker yang terkenal dan justru dilindungi oleh negaranya sendiri.
Seperti yang gue katakan sebelumnya, Maxim Yakubets ini menjadi incaran Interpol dan juga FBI. Karena kenapa? Dia ini adalah salah satu peretas yang selalu mengganggu dan mencuri dari situs-situs milik Amerika Serikat. Memang di dalam daftar panjang nama-nama para peretas yang diburu oleh FBI, itu kebanyakan adalah orang-orang yang berwarga negara Rusia. Kenapa kok sulit banget gitu ya FBI mengincar seorang hacker asal Rusia? Padahal namanya sudah gamblang diberitakan, Maxim Yakubets gitu kan. Berbeda banget dengan pengejaran terhadap hacker-hacker yang ada di Indonesia. Hacker Indonesia sering juga gitu ngehack perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan Inggris gitu ya. Tapi cepet banget ketangkep ya, karena memang secara di negara kita orang-orang kayak gitu nggak dilindungi sama negara gitu. Kalau misalkan Interpol mau tangkap ya otomatis dibiarkan. Tapi kalau di Rusia justru karena mereka negara kuat, mereka tidak membiarkan warga negara mereka sembarangan ditangkap, termasuk seorang pencuri sekalipun atau seorang hacker sekalipun. Nah makanya Maxim Yakubets sangat bersyukur gitu ya mempunyai skill dan lahir di negara yang kuat seperti Rusia. Pihak dari media BBC sempat menelusuri satu nama dan mencoba mewawancarai salah satu hacker Rusia, yaitu Maxim Yakubets ini. Di saat itu wartawan BBC membawa seorang juru kamera dan juga seorang penerjemah gitu ya. Karena memang Maxim Yakubets ini asli orang Rusia banget yang bisa dikatakan mungkin bahasa Inggrisnya agak sedikit ribet gitu. Jadi dia lebih ke bahasa Rusia. Dan di saat itu wartawan BBC yang datang untuk mencoba mewawancarai Maxim Yakubets itu yang bernama Joe Tidy. Dia di saat itu mencoba mendatangi salah satu apartemen. Dia mencoba untuk mengetuk salah satu pintu apartemen dan di saat itu dia mendapatkan jawaban dari dalam apartemen kayak suara seorang pria gitu ya, pria muda yang menjawab ketukan pintunya itu. Lalu ada seorang perempuan tua yang penasaran dan mengintip dari pintunya. Jadi kayak bertanya mau nyari siapa gitu. Di saat itu wartawan BBC yang bernama Joe Tidy ini sempat menanyakan kepada pemilik apartemen. Jadi awalnya dia ketok dulu, terus dia bilang, "Apakah di sini ada Igor Turashev?" katanya. Nah, terus si pemilik apartemen ini, si wanita tua dan anak muda ini langsung menjawab, "Tidak, saya tidak kenal namanya tersebut," katanya gitu. Dan Joe Tidy ini sempat bersikeras menanyakan, "Tapi keluarga dari Igor Turashev ini berada di sini, terdaftar di apartemen ini. Jadi kalian berdua ini siapa?" katanya gitu. Tapi tetap mereka awalnya tidak mau menjawab gitu ya. Jadi dia tidak mau memberitahu di mana Igor Turashev ini. Lalu setelah beberapa lama gitu ya, mereka mencoba untuk pendekatan, obrolan-obrolan ramah gitu ya. Akhirnya barulah Joe Tidy ini menjelaskan siapa dia. Dia bilang, "Saya ini bukan dari pihak kepolisian, saya bukan dari FBI, tapi saya ini adalah seorang wartawan atau reporter dari BBC." Dan di saat itu tiba-tiba suasana menjadi berubah katanya. Tiba-tiba si pemuda ini dalam apartemen nadanya menjadi marah gitu ya. Dia mengatakan kayak gini, nih gue bacain. "Saya tidak akan memberitahu Anda di mana dia dan Anda seharusnya tidak berusaha menemukannya. Anda seharusnya tidak datang ke sini," katanya gitu, tapi dalam bahasa Rusia. Setelah itu pun akhirnya pihak dari BBC ini pulang gitu ya. Namun sebelum mereka pulang, mereka sempat diingatkan oleh beberapa security apartemen. Di saat itu para security mengingatkan kalau hati-hati dalam mencari tahu para penjahat cyber ini katanya. Jangan sampai kalian mencari para hacker ini di negara mereka, tapi ini akan membahayakan nyawa kalian sendiri. Perkataan dari para security ini malah membuat reporter dari BBC yang bernama Joe Tidy ini tidak bisa tidur geng, karena mereka warga luar gitu ya kan. Mereka tuh bule dari Amerika Serikat yang datang ke Rusia, terus dapat peringatan kayak gitu ya, otomatis itu adalah ancaman kematian buat mereka di negara orang gitu kan. Jadi benar-benar membuat para reporter BBC ini jadi deg-degan. Bahkan dari salah satu keterangan security yang menjaga apartemen tersebut, mereka pernah menyaksikan para hacker ini memiliki beberapa bodyguard dan mereka itu dijaga oleh orang-orang yang bersenjata. Jadi mereka ini semacam aset atau mesin pembuat uang gitu kan. Jadi banyak sekali penjagaan-penjagaan ketat yang menggunakan senjata api yang menjaga keselamatan mereka. Otomatis orang-orang yang mencoba untuk mendekati atau mencari keberadaan dari para hacker ini bisa mati ditembak. Nah namun ya namanya juga reporter ya kan, mereka otaknya agak-agak keras gitu ya. Semua perkataan dari security ini, semua peringatan itu malah dilawan oleh para reporter ini. Dia mengatakan kalau mereka itu cuma kutu buku ahli komputer. Kalian tidak perlu mengingatkan saya akan tetap mencari mereka katanya
keluarganya. Jadi dia tidak takut. 3 tahun sebelum kejadian ini, ada sebuah konferensi pers oleh FBI yang dimana di saat itu FBI sempat menyebutkan 8 anggota kelompok hacker dari Rusia. Ini gue sebutin satu-satu ya. Yang pertama itu ada Evil Corp, yang mana di dalamnya ini ada Igor Turachev dan pemimpin geng tersebut yang bernama Maxim Yakubets. Nah, yang dikenal juga sebagai sebutan Aqua kalau di dunia maya, nama ininya ya, nama samarannya gitu. Mereka ini mencuri atau memeras lebih dari 100 juta US dollar atau 1,4 triliun dalam peretasan yang berdampak pada 40 negara berbeda. Korban dari serangan siber ini pun berasal dari berbagai kalangan nih, geng. Jadi mulai dari Dewan Sekolah Pennsylvania, terus ada perusahaan minyak, ada perusahaan pembuat senjata api, sampai perusahaan multinasional seperti Garmin. Maxim Yakubets sebagai seorang pemimpin dari kelompok peretas yang bernama Evil Corp ini disebut-sebut meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar atau setara dengan 146,2 miliar kepada Garmin untuk memulihkan sistemnya yang sempat down gara-gara Evil Corp. Jadi sistem mereka itu adalah ngehack, menyandra sistem, menyandra situs gitu ya, terus minta tebusan. Garmin sendiri di dalam sebuah pernyataan memang telah mengkonfirmasi gitu ya, aksi daripada serangan cyber atau hacker ini membuat sistem mereka jadi terkunci dan juga terenskripsi. Namun di dalam kasus ini sepertinya perusahaan Garmin tuh agak malu mengakui kalau mereka itu sudah membayar tebusan. Jadi di saat itu mereka tidak bercerita tentang berapa tebusan yang telah mereka keluarkan untuk Maxim Yakubets dan teman-temannya gitu kan, ketika akun mereka disandra oleh Evil Corp yang dipimpin oleh Maxim Yakubets. Nah, tapi yang jelas Maxim Yakubets telah memberikan keterangan gitu ya kalau dia berhasil mendapatkan sekitar 146,2 miliar untuk tebusan dari hasil meretas Garmin. Gokil nggak tuh, geng? Sementara itu nih, geng ya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan orang-orang dari Maxim Yakubets ini itu termasuk sebagai perampok bank berteknologi cyber yang melakukan serangan ransomware dan juga meretas akun untuk mencuri uang. Ya udah jelas banget. Lalu pada Desember tahun 2019, FBI menawarkan imbalan 5 juta dolar AS atau setara dengan 71,2 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Maxim Yakubets dan teman-temannya. Gila, malah dibikin sayembara gitu ya. Ya otomatis nggak akan bisa lah. FBI sendiri aja agak ribet nangkepnya, terus disayembarain lagi ke warga-warga lain atau ke otoritas yang apa ya, lebih nggak punya power gitu kan, mana bisa gitu. Dan menurut majalah The Sun, ini adalah hadiah yang cukup besar dan bisa dibilang sangat besar gitu ya dari beberapa sayembara untuk menangkap penjahat cyber. Dan ini FBI benar-benar memberikan imbalan yang sangat besar, mungkin gara-gara Maxim Yakubets warga negara Rusia kali. Dan pengumuman sayembara ini membuat Maxim Yakubets yang saat itu masih berusia 32 tahun menjadi poster boy untuk hacker Playboy Rusia. Gokil. Lalu di tahun yang sama, Badan Kejahatan Nasional milik Inggris yang bernama NCA merilis rekaman video yang memperlihatkan Maxim Yakubets menjalani hidup yang sangat-sangat mewah dan memiliki sebuah Lamborghini yang menggunakan plat nomor khusus yang bertuliskan kata maling alias BOP, dan itu dia gunakan berkeliaran di Rusia. Dakwaan FBI terhadap Maxim Yakubets dan juga temannya yang bernama Igor Turachev ini adalah hasil kerja FBI selama bertahun-tahun mengungkap siapa orang di balik kejahatan cyber yang diterima oleh beberapa perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Mereka juga mencoba mewawancarai beberapa mantan anggota geng dan penggunaan forensik cyber untuk mendapatkan informasi tentang Maxim Yakubets dan Igor Turachev. Dan kebocoran tentang identitas dari Maxim Yakubets, Igor Turachev ini juga tidak terlepas dari bantuan polisi Rusia di saat itu ya. Yang dimana di saat itu tahun 2010 kalau nggak salah, itu polisi Rusia masih mau berkolaborasi dengan polisi Amerika Serikat. Makanya data atau profil dari Maxim Yakubets ini bisa terbongkar. Ya kalau enggak memang sama sekali nihil. FBI tidak akan pernah mengetahui siapa di balik serangan-serangan cyber dari Evil Corp. Namun semenjak Amerika Serikat bergesekan atau semakin memanas gitu hubungannya dengan Rusia, akhirnya pemerintah Rusia lama-lama jadi nggak bisa kooperatif gitu sama Amerika Serikat. Mereka sering sekali akhirnya secara rutin gitu ya menepis semua tuduhan atas peretasan atau atas hack-hack yang dilakukan oleh warga Rusia terhadap Amerika Serikat. Jadi seolah-olah mereka tuh melindungi warga mereka yang berstatus sebagai seorang hacker. Dan bahkan lebih gilanya lagi, para peretas ini tidak hanya dilindungi, dibiarkan hidup bebas oleh pemerintah Rusia, tapi mereka juga terkadang direkrut oleh lembaga-lembaga keamanan untuk menjadi pasukan cyber negara. Jadi mereka itu dibebaskan untuk mencuri dari negara lain kayak dari Amerika Serikat, dari Inggris gitu ya, dari negara-negara Eropa yang jelas
musuh-musuh Rusia, dan mereka juga dipekerjakan gitu oleh pemerintahnya dan benar-benar dilindungi. Jadi kalian bisa bayangkan deh ya gimana nikmatnya menjadi hacker di Rusia. Penyelidikan agen FBI terhadap Maxim Yakubets itu dimulai di tempat yang tidak terduga nih ya. Adalah sebuah lapangan golf yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dari Moskow. Lapangan golf ini adalah lokasi pernikahan mewah Maxim Yakubets dengan Alyona Benderskaya. Dia ini adalah seorang pengusaha wanita yang cukup glamor dan menikah dengan Maxim Yakubets pada tahun 2017. Video acara pernikahan Maxim Yakubets ini dibagikan secara publik, secara luas. Namun anehnya nih ya, wajah dari Maxim Yakubets itu agak jarang terlihat di dalam video, atau malah mungkin tidak pernah terlihat. Jadi sekalinya direkam tuh dari belakang gitu, geng. Tetapi di beberapa video acara tersebut terlihat Maxim Yakubets itu melakukan dansa gitu ya, mengikuti musik yang dibawakan oleh seorang penyanyi Rusia terkenal yang menghibur di acara mewah dan megahnya tersebut. Nah, lalu pihak agen ini mencoba untuk mewawancarai wedding planner atau wedding organizer dari acara pernikahan Maxim Yakubets ini. Jadi nama dari pemimpin wedding organizer ini adalah Natalia. Namun di saat itu Natalia itu tidak mau bercerita banyak gitu ya, tidak mau menjelaskan secara spesifik tentang acara atau hari besar dari Maxim Yakubets ini. Namun dia mau menunjukkan gitu ya kepada para jurnalis gitu yang mencoba untuk meliput acara pernikahan mewah ini beberapa lokasi utama, termasuk bangunan berpilar yang diukir dari perbukitan di dekat danau. Terus dia juga menunjukkan adanya kamar eksklusif bagi para pengantin dan juga tempat-tempat mewah lainnya yang sudah dipersiapkan. Jadi cuma beberapa penjelasan umum gitu yang dijelaskan oleh wedding organizer tersebut. Terus hal-hal lain yang dijelaskan oleh Natalia sebagai wedding organizer itu hanya berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam pernikahan megah Maxim Yakubets ini, yaitu sekitar $250.000 atau setara 3,5 miliar rupiah. Dan itu hanya perkiraan gitu, geng ya. Tapi pada kenyataannya biaya total yang sebenarnya dikeluarkan oleh Maxim Yakubets dalam pernikahannya ini adalah sebesar 8,5 miliar rupiah. Jadi benar-benar besar acaranya. Namun tidak ada yang bisa membayangkan ya berapa kekayaan dari Maxim Yakubets. Kalau dilihat dari pernikahan mewahnya tersebut, bisa dibayangkan berapa penghasilan dia dari seorang hacker. Gokil banget, geng. Lalu, menurut informasi lain, kenapa mobil dari Maxim Yakubets yang bermerek Lamborghini ini menggunakan plat yang bertuliskan kata pencuri? Nah, itu semerta-merta untuk mengejek para agen FBI, yang mana agen FBI ini tidak pernah mampu menangkap Maxim Yakubets yang hidup bebas dan mewah di Rusia. Lalu, menurut keterangan dari wartawan-wartawan yang ada di Rusia yang masih bekerja sama dengan pihak BBC gitu ya. Salah satunya bernama Andrei Zakharov. Dia ini bekerja sama dengan jurnalis BBC membocorkan informasi tentang Maxim Yakubets gitu. Dia mengatakan Maxim Yakubets ini sempat bekerja menjadi direktur perusahaan di perusahaan pakan ternak milik ibunya. Tetapi untuk saat ini tidak ada bisnis dari Maxim Yakubets yang terdaftar ataupun pekerjaan dia yang jelas. Jadi dia ini benar-benar seorang pekerja lepas yang tidak diketahui pekerjaan pastinya itu apa. Tapi yang jelas dia adalah seorang hacker. Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa tempat yang kemungkinan adalah tempat tinggalnya Maxim Yakubets. Nah, lalu beberapa tempat itu sempat didatangi gitu ya. Terus ternyata ada salah satu tempat yang ada orangnya gitu. Lalu ditanyakan apakah Maxim Yakubets tinggal di sini. Tiba-tiba penghuni rumah itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan Maxim Yakubets tidak ada di sini. Dia mungkin sudah tidak ada di sini selama 15 tahun. Saya ayahnya, katanya sambil ketawa. Entah itu pengakuan yang benar atau itu hanya sebuah gurauan gitu ya. Tapi yang jelas di saat itu pria tersebut benar-benar tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan dari orang-orang yang mencari tahu rumah dari Maxim Yakubets. Nah, namun pria yang mengaku sebagai ayah dari Maxim Yakubets ini memberikan keterangan selama 20 menit gitu ya kepada para jurnalis yang mencoba mencari tahu tempat tinggal Maxim Yakubets. Dia memberikan keterangan yang cukup bersemangat, yang dimana dia dengan marah gitu ya mengutuk otoritas Amerika Serikat karena telah mendakwa putranya atau telah menuduh anaknya Maxim Yakubets sebagai seorang pencuri. Ya walaupun sebenarnya benar gitu ya, dia adalah seorang hacker alias pencuri lewat internet. Dia juga menyinggung masalah hadiah sebesar 71,2 miliar untuk menangkap putranya si Maxim Yakubets ini. Dan hadiah ini adalah hadiah tertinggi menurutnya untuk menangkap seorang penjahat cyber yang telah
membuat keluarga mereka sebenarnya agak ketakutan gitu ya, karena hubungannya ini pemerintah lawan warga gitu kan. Ya otomatis keluarga dari Maxim Yakubets agak deg-degan atau gelisah, walaupun si Maxim Yakubetsnya nggak peduli karena dia tahu dia dilindungi oleh pemerintah Rusia. Jadi ini gue bacain ya kalimat dari ayahnya Maxim Yakubets gitu ya, atau orang yang mengaku sebagai ayah dari Maxim Yakubets. Amerika menciptakan masalah bagi keluarga saya, bagi banyak orang yang mengenal kami, bagi kerabat kami. Untuk apa? Katanya. Keadilan Amerika telah berubah menjadi keadilan Soviet. Dia tidak ditanyai, dia tidak diinterogasi, tidak ada prosedur yang akan membuktikan bahwa dia bersalah katanya. Dan ayah dari Maxim Yakubets ini meminta jurnalis itu benar-benar harus merilis atau mempublish berita ini atau mempublish wawancara dia gitu. Jadi biar pemerintah Amerika Serikat tahu gitu. Dan menurut dari ayah Maxim Yakubets ini, anaknya itu bukan seorang hacker atau penjahat cyber. Nah, namun si para jurnalis ini membalikan lagi, geng. Dia nanya balik gitu ke bapaknya. Kalau memang anak Anda bukan seorang hacker, lalu dari mana harta kekayaan anak Anda Maxim Yakubets ini dia dapatkan gitu? Pernikahan mewah, mobil mewah. Dan di saat itu sambil tertawa, ayah dari Maxim Yakubets ini menjelaskan, semua biaya pernikahan yang kalian sebutkan katanya itu hanya dilebih-lebihkan. Sebenarnya biayanya nggak segitu. Tapi kalau dilihat dari pernikahannya benar-benar mewah, geng. Harga segitu adalah harga yang cocok atau harga yang wajar, sepadan gitu. Tapi ayahnya ini membantah, dan juga dia bilang kalau mobil-mobil mewah milik Maxim Yakubets adalah mobil sewaan. Tapi buat apa gitu kan? Aneh banget. Lalu ayahnya ini menjelaskan lagi, gaji Maxim saat bekerja katanya itu lebih tinggi dari rata-rata. Jadi makanya dia terlihat kayak orang yang kaya atau berduit. Di saat dia menjelaskan kayak gitu, lalu para jurnalis ini nanya, apa pekerjaan anak Anda? Kok bisa gajinya di atas rata-rata? Lalu ayahnya menjawab dengan nada marah, kenapa saya harus kasih tahu Anda apa pekerjaan anak saya? Katanya. Jadi ayahnya ini benar-benar melindungi Maxim Yakubets. Dan ayah Maxim Yakubets ini mengatakan dia tidak pernah berkontak lagi atau berkomunikasi lagi dengan anaknya semenjak dia menjadi buronan dari FBI. Dan ayahnya ini tidak bisa menghubungkan para jurnalis ini dengan Maxim Yakubets secara langsung. Barulah setelah itu, karena para jurnalis ini tidak mampu mendapatkan informasi tentang Maxim Yakubets, dia mencari tahu lagi tentang Igor Turashev, orang yang sama-sama dicari seperti Maxim Yakubets. Ditemukanlah ada 3 perusahaan yang terdaftar atas nama Igor Turashev. Semua perusahaan ini memiliki kantor di Federation Tower yang bergengsi di Moskow. Jadi termasuk salah satu tower yang mewah gitu ya. Dan ini merupakan salah satu gedung pencakar langit yang mengkilap di distrik keuangan yang ada di Moskow. Di saat itu, tempat ini didatangi oleh para jurnalis dan menemui seorang resepsionis yang ada di tower tersebut. Resepsionis yang menjaga itu merasa bingung gitu ya, mencari-cari nomor telepon dan akhirnya menemukan nomor telepon atas nama perusahaan yang dituju oleh para jurnalis di saat itu. Dan mereka menghubungi nomor itu, kemudian menunggu untuk dipanggil ke atas. Nah, lalu barulah jurnalis ini menelpon ke nomor pemberian dari resepsionis tadi. Yang dicurigai itu adalah nomornya Igor Turashev. Nah, mereka menelpon, tiba-tiba itu terdengar lagunya Frank Sinatra, ya kan, ada deringnya gitu. Chef's company. After a long wait, someone picked up. Terus gak lama diangkat oleh seseorang yang terdengar seperti sedang berada di luar, sedang berada di lingkungan yang sibuk gitu ya. Terus ditanya gitu, halo ini siapa katanya. Terus para jurnalis ini menjelaskan, kami ini jurnalis ingin mencari Igor Turashev katanya. Nah ternyata dalam detik itu juga si pengangkat telepon ini langsung mematikan telepon itu setelah mendengar kalau yang menelpon dia adalah para jurnalis. I'm looking to find Igor Turashev. А вы откуда? Мы журналисты BBC. Что у вас журналистка? Ну, мы хотели поговорить с Игорем Олеговичем. Igor Turashev ini memang seorang buronan, tapi di Rusia dia ini adalah seorang yang sukses dan kaya. Rusia tidak peduli dengan status kekayaan dia sebagai seorang hacker, jadi makanya dia mampu menyewa perkantoran di gedung pencakar langit atau gedung mewah tersebut. Dan juga perusahaan dari Igor Turashev ini masuk dan berada di antara perusahaan-perusahaan keuangan lainnya. Misalkan beberapa perusahaan yang berurusan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin gitu ya, yang dimana Evil Corp milik Igor Turashev
Turasev dan Maxim Yakubets itu telah tergabung ke dalam perusahaan-perusahaan ini yang dananya itu dia kumpulkan dari para korban dalam serangan ransomware yang mereka kerjakan, ya kan? Dan total dari hasil yang mereka curi lalu mereka investkan ke dalam Bitcoin itu sebesar 142 miliar, dan itu juga mereka dapatkan uangnya itu untuk satu kasus doang, geng. Jadi bisa bayangkan tuh berapa kasus yang mereka jalani, ya kan? Berapa kasus yang mereka buat dan mereka mendapatkan keuntungan dari aksi ngehack tersebut. Lalu sebuah laporan Bloomberg yang menggunakan penelitian dari analis Bitcoin Chainalysis mengklaim bahwa Federation Tower menampung banyak perusahaan kripto yang bertindak seperti mesin ATM untuk para penjahat cyber. Jadi sengaja mereka nyewa Federation Tower itu ya, nyewa beberapa ruangan kantor di situ. Jadi nanti hasil uang yang mereka dapat dari ngehack itu akan mereka money laundry, mereka cuci gitu ya ke perusahaan-perusahaan lain yang ada di sana. Jadi menjadi mesin ATM atau tempat menyimpan uang hasil ngehack, hasil kejahatan cyber mereka. Jadi benar-benar simbiosis lah di dalam satu gedung tower tersebut. Lalu kemudian para jurnalis ini mencoba untuk mendatangi dua alamat lain gitu ya, yang masih berkaitan dengan Igor Turasev serta tokoh penting lain di dalam Evil Corp milik Igor Turasev dan Maxim Yakubets. Nama yang didapat di dalam kelompok Evil Corp ini adalah Denis Gusev, dan para jurnalis ini mencoba untuk melakukan pendekatan melalui telepon dan email tetapi tidak mendapatkan jawaban. Nah, akhirnya pihak dari jurnalis ini tidak banyak mendapatkan informasi dari kelompok Evil Corp tersebut. Nah, perlu kalian ketahui nih, geng, Maxim Yakubets dan juga Igor Turasev adalah bagian dari daftar warga Rusia yang terus bertambah gitu ya. Nggak cuma mereka berdua yang akan dikenai sanksi cyber saat pihak barat berusaha bersusah payah untuk mengatasi serangan dari dunia maya. Dan memang rata-rata para penanggung jawab atas serangan dunia cyber atau peretasan situs-situs milik negara barat itu yang jadi terdakwanya adalah warga Rusia, dan mereka sering sekali mendapatkan sanksi dan dakwaan gitu ya dari negara barat. Tapi sayangnya kayak nggak berefek gitu, kecuali kalau mereka datang ke negara barat tersebut. Nah, jadi makanya mereka ini semakin dipersempit gerakannya. Jadi nggak bisa ke negara barat, atau mungkin mereka nggak bisa terbang ke luar Rusia melalui negara barat, dan bahkan pembekuan aset apabila mereka memiliki aset di barat, dan juga melarang mereka untuk berbisnis apapun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara barat. Saat ini Uni Eropa mengikuti jejak Amerika Serikat mulai mengeluarkan sanksi-sanksi cyber terhadap para hacker-hacker dari Rusia, karena memang di dalam daftar orang-orang yang mendapatkan sanksi baik itu dari Uni Eropa ataupun dari Amerika Serikat itu rata-rata adalah warga Rusia. Dan menurut Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebagian besar individu dalam daftar orang-orang yang melakukan aksi hacker atau aksi kejahatan dunia cyber itu memiliki hubungan langsung dengan negara Rusia atau pemerintah Rusia, dan mereka dianggap melakukan peretasan untuk memata-matai atau memproyeksikan kekuatan atau memberikan tekanan terhadap negara lain. Ya, walaupun sebenarnya tujuan dibalik itu semua mereka cuma pengen dapat duit gitu ya. Jadi ya namanya juga Uni Eropa, Amerika ya kan, pasti nuduhnya ini gara-gara Putin nih, pasti gara-gara pemerintah nih gitu. Padahal mah si hacker-hacker ini cuma pengen dapat duit gitu. Tidak ada hubungannya mungkin dengan ya hubungan diplomatik. Di dalam kenyataannya sebenarnya nih, geng ya, antar negara itu saling meretas atau saling ngehack gitu ya. Bahkan ada hacker Amerika yang mencoba ngehack situs Rusia gitu. Nah, namun menurut Amerika Serikat atau justru Uni Eropa serta mitra-mitranya yang lain gitu ya, mereka itu mengklaim kalau hacker dari Rusia ini sudah terlampau batas katanya. Nggak tahu juga ya takaran atau barometer terlampau batas itu gimana gitu. Kan mereka juga ngelakuin hacking gitu kan dari pihak Amerikanya sendiri atau Uni Eropanya sendiri gitu terhadap negara lain gitu. Menurut Amerika ya, kenapa mereka menganggap Rusia ini hackernya terlampau batas? Dari beberapa kasus hackernya ini dituduh menyebabkan pemadaman listrik gitu. Dan bahkan di dalam serangan invasi Rusia ke Ukraina, ini hackernya juga ikut-ikutan katanya. Karena mereka ini pada jago-jago banget termasuk meretas jaringan listrik. Dan beberapa dari hacker-hacker lain katanya berusaha meretas fasilitas pengujian senjata kimia menyusul peristiwa keracunan Salisbury.
Jadi bisa dikatakan beberapa kecelakaan di laboratorium kimia itu disebabkan gara-gara hacker katanya. Terus mereka mengatakan karena tidak adanya aturan yang jelas tentang peretasan negara yang dapat diterima katanya. Nah, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan pada beberapa individu yang dituduh sebagai penjahat. Nah, seperti Maxim Yakubets tadi. Dan mereka mencari orang-orang ini karena orang-orang tersebut meretas untuk mendapatkan keuntungan katanya. Lalu bagaimana dengan dampak dari sanksi dunia maya terhadap para peretas kriminal atau para hacker ini? Apakah ini berdampak ataukah berhasil gitu kan? Kalau kita berkaca atau kita lihat gitu dari kondisi ayahnya Maxim Yakubets, kayaknya sanksi kriminal cyber ini agak sedikit berdampak ya atau berefek ya. Tapi berefeknya justru kepada keluarga si hacker gitu. Membuat mereka itu jadi gelisah dan gak bisa tidur gitu kan. Gara-gara anggota keluarga mereka atau anaknya gitu ya, itu adalah seorang hacker yang sedang dicari oleh Interpol ataupun FBI. Namun untuk si individunya sendiri atau orang yang melakukan hack atau si hacker itu nggak berdampak apapun. Ya contoh aja kayak Evil Corp ini ya, mereka tuh nggak terpengaruh sama sekali gitu. Dari penelitian keamanan cyber, mereka masih dicurigai melakukan serangan cyber untuk keuntungan pribadi, terutama terhadap sasaran-sasaran mereka yang ada di barat. Jadi sampai sekarang Evil Corp ini masih bergerak untuk membobol semua situs-situs yang ada di barat untuk mendapatkan keuntungan. Dan Amerika Serikat membuat sebuah pernyataan yang cukup berani gitu ya. Dia mengklaim kalau Maxim Yakubets ini dan juga teman-temannya gitu ya, memang sudah jelas bekerja langsung dengan dinas intelijen milik Rusia. Karena ini bisa dilihat gitu ya, bukan sebuah kebetulan tiba-tiba Maxim Yakubets menikahi anak dari seorang mantan perwira dengan unit pasukan khusus FSB, yaitu Federal Security Service milik Rusia gitu. Nah, ini kok bisa gitu, seorang hacker yang membobol atau pencuri dunia maya gitu menikah dengan seorang anak dari pemerintahan, dan itu adalah anak dari mantan unit pasukan khusus FSB, Federal Security Service milik negara Rusia. Dan pertalian darah ini atau hubungan sakral lewat pernikahan ini membuat spekulasi bahwa Maxim Yakubets juga bekerja untuk FSB di bawah arahan ayah mertuanya. Gokil ya. Ini mantap banget nih hacker yang satu ini. Pejabat Departemen Keuangan AS menyatakan Maxim Yakubets bekerja di samping FSB atau Badan Intelijen Domestik dan mencuri materi rahasia atas nama Moskow. Dan seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS menyatakan Maxim Yakubets mengajukan ke FSB untuk lisensi dan menangani dokumen-dokumen rahasia. Lalu ketika Presiden Vladimir Putin ditanyakan tentang hal ini gitu ya di KTT Jenewa, dia menyangkal bahwa serangan tingkat tinggi atau serangan cyber tingkat tinggi gitu ya berasal dari negara dia, dan mengklaim bahwa sebagian besar serangan cyber justru berasal dari Amerika Serikat, kata Vladimir Putin. Namun di dalam hal ini Putin juga dengan berbesar hati gitu dia mengatakan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjaga ketertiban di dunia maya katanya. Nah, lalu kemudian Amerika Serikat dan juga sekutunya gitu ya, mereka ini telah mulai menggunakan taktik yang jauh lebih agresif untuk menerapkan sanksi dunia maya bagi para hacker. Mereka ini mulai meretas kembali atau menyerang kembali geng-geng kriminal cyber dan telah berhasil mengusir beberapa dari mereka dari dunia maya, dan setidaknya untuk sementara waktu. Jadi Amerika Serikat yang tadinya justru menjaga gitu ya keamanan situs-situs mereka, tapi sekarang malah mereka melakukan serangan balik gitu. Jadi mereka ikut ngehack juga para hacker-hacker ini. Pada beberapa kesempatan, peretas atau hacker milik pemerintah Amerika Serikat bahkan sempat berhasil merebut kembali uang jutaan dolar yang dicuri dari para korban dalam bentuk Bitcoin. Jadi para hacker ini udah berhasil mendapatkan uang gitu ya dari para korbannya yang berasal dari Amerika Serikat. Terus para hacker dari Amerika Serikat justru membobol Bitcoin mereka atau hasil memeras para korban hack ini. Serangan baliknya tuh cukup berhasil, bahkan sampai bisa memulangkan uang dari para korban. Usaha internasional yang melibatkan Europol dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga telah berujung pada penangkapan tersangka, tapi ini tersangkanya bukan dari Rusia, tapi justru di Korea Selatan dan juga beberapa negara lain seperti Kuwait, Romania, dan juga di Ukraina. Aktivitas penangkapan ini itu cukup berdampak, membuat hacker-hacker lain yang berada di Rusia cukup deg-degan gitu ya, dan membuat beberapa geng hacker ransomware yang besar diduga berbasis di Rusia gitu ya menutup operasi atau aktivitas mereka untuk sementara
sementara. Jadi ada beberapa geng-geng ransomware atau geng-geng hacker. Salah satunya tuh ada Reveal, Black Matter, terus ada DarkSide. Nah, mereka juga yang secara terang-terangan mengumumkan di forum-forum hacker bahwa mereka tidak lagi beroperasi karena adanya operasi penegakan hukum katanya. Namun menurut peneliti keamanan cyber mengatakan kalau berhentinya beberapa kelompok dari hacker-hacker ini justru tidak menghentikan munculnya kelompok-kelompok baru gitu. Jadi kelompok-kelompok yang baru, kelompok-kelompok hacker yang lebih gila lagi, yang baru-baru gitu, malah semakin bermunculan. Dan bahkan serangan menjadi bertambah hampir setiap minggunya. Dan fenomena ini sampai detik ini tidak bisa berhenti. Terus lahir peretas atau hacker-hacker baru yang ada di Rusia dan mereka mencoba untuk menembus semua situs-situs berharga milik negara Uni Eropa dan juga Amerika Serikat untuk mendapatkan pundi-pundi dolar atau keuntungan. Jadi gokil banget ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan gitu ya, perang cyber atau perang para hacker ini memang perang yang paling gokil ya. Nah, tapi untuk sekarang yang namanya Maxim Yakubets serta Igor Turasev gitu ya, dia masih menjadi hacker sukses yang masih berkeliaran di Rusia sampai saat sekarang ini menggunakan mobil Lamborghini-nya.